Untuk mempersingkat waktu, pertama-tama kami persilahkan kepada Ketua Lembaga IKM Jombang untuk memberikan sambutannya. Waktu dan tempat yang bersilakan. Tentu saja atas nama Lembaga IKM Jombang kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Universitas Terbuka dalam rangka memberikan program pengabdian masyarakat melalui UMKM, yang mana hari ini alhamdulillah kita bisa menjalin lagi kerjasama setelah diawali kemarin tahun 2023, dan mudah-mudahan nanti program yang diberikan tetap kita lanjutkan untuk di tahun selanjutnya untuk mengembangkan dan membina masyarakat untuk lebih giat untuk berproduksi gas. Dan mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan siang hari ini senantiasa memberikan manfaat dan tambahan ilmu untuk kita semua, terutama diberikan semangat kepada Lembaga IKM Jombang untuk lebih dapat memajukan UMKM yang ada di Kabupaten Jombang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Mas Sudito dari Universitas Terbuka. Mudah-mudahan semua yang sudah dilaksanakan senantiasa mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak berpanjang lebar saya sebenarnya mengatakan ini. Alhamdulillah di tahun 2023 kita sudah bekerjasama dengan IKM Jombang dan kita memberikan hibah waktu itu karena digital berupa laptop dan handphone. Untuk tahun ini sesuai dengan asesmen kebutuhan, ternyata IKM Jombang membutuhkan alat press namanya untuk proses packaging seperti itu. Dan alhamdulillah kita bisa mewujudkan 2 bisnis alat ini. Ya, ada lumayan ya Mas Daniel. Nanti jika ada dana berlebih mungkin bisa ditambah 1 lagi. Karena kemarin permintaannya kecil itu sendiri. Masih terpenuhi 2 kurang 1 seperti itu. Nanti kita bicarakan lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, dari Universitas Terbuka tentu saja kita melaksanakan tridharma, ya, pendidikan, penelitian dan pengabdian. Nah, pengabdian yang kita beri saat ini adalah di IKM Jombang. Nah, di IKM Jombang itu tema kali ini yaitu transformasi sumber daya manusia UMKM melalui workshop inovasi produk. Nah, inovasi produk yang sudah selama ini dihasilkan oleh Bapak Ibu sebenarnya ada beberapa poin. Salah satunya adalah bagaimana inovasi itu bisa dikenal oleh masyarakat, yang pertama. Yang kedua, bagaimana para pelaku UMKM ini bisa menginovasi, ya, artinya produk itu bisa dikenal dan masyarakat bisa tahu, tertarik, itu yang lebih penting. Ya kan, ada interestnya, tertarik dengan produk itu. Salah satunya, atau Bapak Ibu, salah satunya apa? Modalnya yaitu dengan packagingnya, pengemasan itu sangat penting. Nah, untuk itu kami berharap bahwa nanti di IKM Jombang ini setelah kegiatan pada pagi ini itu berkepanjangan itu nantinya bisa memberikan dampak yang besar pada IKM Jombang, terutama bagi pelaku-pelaku UMKM. Begitu ya. Nanti saya harapkan setelah kerjasama ini berlangsung, nanti Bapak Ibu bisa diversifikasikan produk. Jadi produknya nanti bisa ditambah, bisa seperti apa, packagingnya seperti apa, gitu ya Pak ya. Dan tadi ada masukan juga, Pak, nanti kalau ada proses lagi kerjasama dengan IKM Jombang,
mungkin ada beberapa yang kami usulkan seperti itu ya, misal tenda, kadang-kadang ada kegiatan pameran-pameran yang diadakan di kabupaten kita tidak memiliki tenda, kemudian ada etalase dan sebagainya. Nanti kalau ada kesempatan lagi, jika memang kita diberi kepercayaan lagi oleh organisasi terbuka, bisa mengajukan proposal lagi dan nanti di asesmennya juga akan saya hubungi Mas Yadir lagi untuk keperluannya apa yang diminta seperti itu. Mungkin cukup sekian ya Bapak Ibu ya, sambutan dari saya. Intinya nanti dalam program kali ini itu ada 3 tahap. Yang pertama kemarin juga di asesmen sama persiapan pengabdian masyarakat. Selanjutnya pelaksanaan itu ada 2, yaitu pelaksanaan inti sekarang dan evaluasi. Jadi nanti ada satu lagi kegiatan Bapak Ibu yang bersifat online. Ya, yang bersifat online. Nanti barangkali dari IKN Jombang jika ada hal yang perlu disampaikan, misalkan materi dan sebagainya, kami silakan boleh mengambil di sesi evaluasi. Nanti kita ada evaluasi Bapak Ibu, dan Bapak Ibu nanti mendapatkan software berupa pulsa ya, untuk nama-nama yang hari ini hadir. Jadi nanti ada kata ada peserta lain yang hadir, ya boleh saja untuk berpartisipasi. Tapi terkait software dan pulsa nanti khusus Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Jadi nama-nama yang hadir pada hari ini nanti insya Allah akan kami kirimkan pulsa setelah acara Zoom di sesi evaluasi seperti itu. Nah sebelumnya Bapak Ibu sudah mengisi link yang sudah kami kirimkan. Sudah. Nah itu untuk mengetahui bagaimana pengetahuan Bapak Ibu terkait inovasi produk yang ada di IKN Jombang. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya harap nanti Bapak Ibu berpartisipasi aktif di IKN Jombang karena ada beberapa asosiasi di Kabupaten Jombang sekitar 15 atau sekian. Cuma yang lebih aktif menurut saya dan saya pilih itu memang dari dulu ketika di dinas memang saya lihat itu ya yang IKN Jombang ini seperti itu yang lebih proper menurut saya seperti itu dan lebih prefer tidak menurut saya. Menyerahkan Bapak Ketua bisa memperkenalkannya dan mensupport memperkenalkan. Jadi ada seperti serat terima salam. Terus kemudian salaman bagian tanda bahwa PGC sudah diterima oleh wilayah IKN Jombang. Nah, sudah terlalu sekarang. Oke, Gus Zahir, mantap. Seperti dari contohnya, ini untuk kipas. Jadi ketika kita produksi banyak, kita harus menggunakan kipas karena kan mesinnya bisa panas. Terus kemudian yang tombol sebelah kiri itu liternya agar dia bisa kompres. Jadi suhunya sesuai dengan bahan yang akan diletakkan. Bismillah. Sing pendek itu. Ya. Jadi fungsinya adalah kita akan bicara tentang packaging. Ya. Sebenarnya kita di UMKM di IKN Jombang semuanya packaging ini sebagai aplik kecuali sebenarnya packaging yang paling jelek itu packaging saya. Ya, jadi packaging IKN Jombang itu packaging yang paling jelek itu adalah packaging saya. Hanya saya prinsipnya adalah packaging jual, bukan packaging pameran. Tentunya ada packaging jual dan ada packaging pameran. Kemudian untuk apa sih? Pertama menjadi produk, yang kedua menyampaikan informasi seperti ini. Yang ketiga ada nilai estetika, nilai seninya. Kemudian yang keempat meningkatkan jual itu pasti tujuan terakhir payung.
Artinya apa? Artinya fungsi utama packaging adalah yang pertama, kemudian kedua, untuk yang ketiga ini menarik pembeli, dan yang paling utama adalah yang terakhir, meningkatkan jual. Ini fungsi packaging yang paling utama. Kalau kita lihat ada packaging dalam promosi, kita di sini dibuat dengan promosi gitu ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, saudara-saudara. Peran packaging itu kalau tadi hanya sekedar melindungi dan seterusnya. Dan saya sudah ngomong bahwa peran packaging yang paling utama adalah menambah, mendongkrak jual kita. Maka di sini yang peran packaging dalam promosi ini kan perlu sadari, ini kan bisa promosi ya, betul menunjukkan kepada pembeli iki lho buku kan seperti itu, iki lho buku. Di situ untuk membedakan produk di tengah persaingan ketat. Sekarang itu memang mungkin lah persaingan ketat itu pakai banyak produk yang sama, banyak produk yang serupa. Ini hanya membedakan, ini loh produknya bedanya ibu ini produk ini dan sebagainya. Cuma kalau dulu, sekarang sudah banyak dihilangkan, atau mungkin merupakan masa lalu. Ya, saya dulu ada ketika buat produk di situ pasti ada, ini masih ada kemudian masih ada logonya IKN. Sekarang rata-rata hilang logo IKN. Ya, kemudian termasuk untuk promosi yang jelas di situ ada membentuk impresi positif pada konsumen. Jadi packaging itu ketika orang melihat sudah kesan pertama itu sudah bagus. Yang saya bicarakan di sini adalah untuk promosi offline, Bapak Ibu, promosi offline. Promosi offline. Kita belum ngomong masalah promosi yang online. Pada promosi offline, kita masuk ke supermarket, kita masuk ke waralaba dan sebagainya. Pasti orang yang diomongkan, yang dilihat adalah packaging itu. Kemudian pasti akan kelanjutannya adalah akan meningkatkan persepsi kualitas dan harga. Ini yang menjadi perhitungan kita punya yang budaya. Ini pasti akan mencerminkan brand. Jadi penampakan ini mencerminkan brand. Wah, ini brand api, ini brand mahal. Kan seperti itu. Kemudian logo ini dalam rangka untuk memperkenalkan. Jadi kan lihat logo itu dalam rangka untuk memperkenalkan seperti ini misalnya, ini orang membacanya logonya pasti dari merah. Padahal kita perlu memperkenalkan diri. Ini produk sopo CRO. Kalau misalnya logonya misalnya dari merah, maka setiap ada dari merah, produk yang tidak sama itu dianggap sebagai produk yang sama. Jadi logonya itu pasti harus tampak. Nanti berbeda patris ya. Nah, kita tidak tahu itu produk sopo. Kita tidak bakal tahu ini produk siapa. Karena apa? Sekarang orang jiplak halal, karena mereka tidak terdaftar. Misalnya saya buat produk kunyit asam dengan botol persis seperti ini, dengan tulisan persis seperti ini, ya tidak masalah. Mendapatkan materi yang luar biasa dari Kang Udin. Mungkin tadi bisa diulangi lagi tadi gambarnya, materinya apa aja tadi? Tentang apa? Packaging gitu ya. Packagingnya harus apa? Harus komunikatif, harus
Menarik. Nah, kalau sudah menarik itu pengennya di apa Pak? Bapak Ibu? Udah menarik, udah cantik. Ya, ini dari Bu Dalia ya. Nah, seperti ini ya Bu ya. Ini diapain kalau sudah cantik? Ya, beli gitu kan ya. Tapi kalau biar orang-orang tahu dia apa? Promosi. Oh, dipromosikan. Nah, ngomongin soal promosi itu satu hal yang nggak boleh dilupakan sama Bapak Ibu semuanya. Ada produksi, ada operasional, ada lagi apa manajemen, ada lagi penentuan harga, dan juga ada promosi, yaitu pemasaran. Kita lanjutkan. Jadi materi kita ini bahas strategi digital marketing Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi digital marketing kan luas Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu tahu tentang digital marketing? Kira-kira apa? Dua kata buat digital marketing. Mas-masnya mungkin digital marketing jualan lewat HP. Terus apa lagi? Kira-kira penjualan online gitu ya. Nah, kalau di apa ini jualnya nggak di online, biasanya kalau kita jualan lewat apa? Pasar, lewat toko, langsung. Terus kita biasanya nyebar apa? Brosur, nyebar flyer, pasang pamflet. Di marketing, di digital itu sama. Kita jualin itu juga pakai poster, ada postingan di IG. Terus kita jualin di toko online, ada apa? Toko online mereknya apa aja? Shopee. Terus apa lagi? Lazada. Ada lagi apa lagi? Tokopedia, TikTok. Ya, seperti itu. Dan digital marketing itu luas. Ada membuat desainnya, ada membuat video kontennya, ada membuat artikel website. Jadi macam-macam kita memasarkan di digital. Tapi hari ini kita belajar yang simple, yaitu menggunakan aplikasi media sosial. Contohnya aplikasi media sosial apa aja Bapak Ibu? WA, TikTok, ya, Facebook, terus apa lagi? IG. Oke, kita cek ya. Ini logonya. Jadi banyak sekali orang-orang yang pakai sosial media. Ternyata kalau kita lihat orang pakai WA itu untuk komunikasi dengan keluarga nomor satu. Terus menghabiskan waktu. Betul. Terus nih, membicarakan sesuatu misalnya. Mencari sesuatu. Bapak itu dulu artinya Google. Kalau ini mencari info tentang Google, nah ini kita TikTok. Jadi itu. Sekarang makanya Bapak Ibu, kalau pengen produknya Bapak Ibu ditemukan sama orang yang nyari info, pasarinnya di sosmed. Itu. Pertanyaan simpel buat Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah tahu bikin konten itu gampang atau susah? Gampang atau susah? Nah, kalau yang gampang gimana? Di foto, susahnya apa enggak? Ngedit, ngedit terus pokoknya di foto lah, Ibu. Di foto, mana ini? Kalau foto, jebret, postingkan di grup lembaga DKI. Selesai ya. Storykan nih di story saya ini ya. Review presentasi story saya, oke? Gitu. Nah ini sudah jadi story. Mudah apa mudah betul? Mudah. Terima kasih Bapak Ibu sudah hari ini hadir dan ini acara dengan Universitas Terbuka. Mungkin di tahun berikutnya kita ambil temanya beda, jadi nanti ibadahnya juga beda. Untuk itu nanti Bapak Ibu ketika di sesi terakhir
Zoom itu insya Allah bulan Juli atau Agustus itu kita akan mengadakan evaluasi. Jadi nanti kita sesinya hearing ya. Jadi kita mendengarkan sesi boleh tanya jawab. Nanti kalau dari IKM kalau berkenan ada narasumbernya juga boleh. Atau nanti kita langsung ke sesi tanya jawab saja. Untuk Zoom nanti software-nya pulsa ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu yang hadir hari ini itu dipastikan datanya sama ya Bapak Ibu, karena itu yang akan dikirim pulsa. Untuk yang peserta lainnya nanti boleh hadir, tapi hanya berpartisipasi saja. Mungkin dari saya ditanyakan, kalau tidak bisa kami akhiri. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya dan semoga di tahun berikutnya kita bertemu lagi. Selamat